Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahima Andika dengan NIM 8562602666 dengan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan tugas modul 3 KP3 yaitu pencernaan makanan dengan judul percobaan struktur sistem pencernaan. Tujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan: gambar pencernaan makanan dan alat tulis. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengolah makanan melalui proses mekanis dan kimiawi sehingga zat gizi dapat dipecah menjadi bentuk sederhana dan mudah diserap tubuh. Sistem ini melibatkan saluran pencernaan utama mulut dari mulut hingga anus, serta organ aksesoris seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ada anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting, terdapat gigi dan lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potong-potongan yang lebih kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum airnya masuk menuju ke dalam kerongkongan. Jadi setelah makanan masuk ke mulut akan terdorong menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Nah, proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut gerak peristaltik. Lambung, setelah makanan terdorong dan sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau berbentuk pasta. Cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Selagi asam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam, ada usus 12 jari yang disebut dengan duodenum, ada usus kosong yang disebut jejunum, dan juga usus penyerap yang disebut ileum. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter dan dindingnya itu terdiri dari fili dan mikrofili yang membantu penyerapan nutrisi dan sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Makanan menuju ke usus besar. Nah, usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran atau yang disebut dengan feses. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Nah, saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi setelah makanan sampai di dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan makanan dari praktikum ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.